Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Nah, apa aja sih hal yang diatur dalam undang-undang tersebut? Yuk kita bahas satu persatu ya. Undang-undang tentang akuntan publik ini sendiri mengatur berbagai hal mendasar dalam profesi akuntan publik, di mana antara lain yang pertama ada lingkup jasa akuntan publik, yang kedua ada perizinan akuntan publik dan kantor akuntan publik, yang ketiga ada hak, kewajiban, dan larangan bagi akuntan publik dan kantor akuntan publik, yang keempat ada kerjasama antar kantor akuntan publik atau OAI dan kerjasama antara kantor akuntan publik dan kantor akuntan publik asing atau bisa disingkat KAPA, atau organisasi audit asing atau OAA. Lalu yang kelima ada asosiasi profesi akuntan publik, yang keenam ada komite profesi akuntan publik, yang ketujuh ada pembinaan dan pengawasan oleh menteri, yang kedelapan ada sanksi administratif, dan yang kesembilan ada ketentuan pidana. Jenis audit. Yang pertama ada audit keuangan. Audit keuangan adalah audit terhadap laporan keuangan perusahaan atau organisasi yang akan menghasilkan opini pihak ketiga mengenai relevansi, akurasi, dan kelengkapan laporan-laporan tersebut. Kemudian ada audit operasional. Audit operasional adalah pengajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur, operasi, standar, dan metode yang diterapkan. Kemudian ada audit ketaatan. Audit ketaatan adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Kemudian ada audit investigatif. Audit investigatif. Selanjutnya ada jenis laporan audit. Yang pertama, unqualified opinion. Unqualified opinion atau pendapat wajar tanpa pengecualian, disebut juga opini bersih, yang merupakan laporan yang dikeluarkan auditor dan menyatakan bahwa tiap catatan keuangan yang disediakan oleh usaha kecil bebas dari kesalahan penyajian. Yang kedua, qualified opinion. Dalam kondisi catatan keuangan perusahaan tidak dibuat sesuai dengan standar akuntansi, tetapi tidak ada kesalahan penyajian yang teridentifikasi, auditor akan mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, adverse opinion. Jenis laporan keuangan terburuk yang dapat dikeluarkan untuk perusahaan adalah adverse opinion. Hal tersebut menunjukkan bahwa catatan keuangan perusahaan tidak sesuai dengan standar akuntansi. Yang terakhir, disclaimer of opinion. Pada beberapa kesempatan, auditor tidak dapat menyelesaikan laporan audit yang akurat. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti tidak adanya catatan keuangan yang sesuai. Selanjutnya yaitu tujuan audit. Secara umum terdapat 3 tujuan audit. Yang pertama, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi atau transaction related audit objective. Tujuan audit ini yaitu untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan telah dicatat dengan tepat. Lalu yang kedua, ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo atau balance related audit objective, yaitu tujuan audit ini memastikan saldo dalam suatu akun. Lalu yang ketiga, ada tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure related audit objective, yaitu untuk penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tanggung jawab audit. Menurut PSA 1, SA 110, auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan telah bebas dari salah-saji material yang memenuhi apakah laporan keuangan oleh kesalahan atau kecurangan. Dalam memenuhi tanggung jawabnya, auditor harus memperhatikan yang pertama, salah-saji material atau tidak material. Yang kedua, keyakinan yang memadai. Yang ketiga, kesalahan atau kecurangan. Yang terakhir, skeptisme profesional. Menurut saya, risiko audit atau audit risk adalah kemungkinan risiko salah satu sifat material dan atau penggelapan fraud yang bisa lolos dari proses audit jika auditor tidak melakukan tugasnya secara cermat. Mengingat risiko itu, maka auditor harus melakukan pemeriksaan risiko atau risk assessment
sebelum menjalankan proses di fase perencanaan audit atau audit ini. Kemudian ada tujuan dari bab ini. Tujuan yang dapat saya simpulkan yaitu untuk mengukur dan memetakan risiko audit yang mungkin timbul dan bisa menentukan di mana proses pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan di mana audit penuh atau full audit dan di mana secara acak atau random audit. Yang selanjutnya ada jenis-jenis risiko audit. Di bab ini ada 3 jenis risiko audit yang wajib diuji dan dipertimbangkan oleh seorang auditor sebelum melakukan proses audit, yaitu yang pertama ada risiko inherent atau inherent risk, yang kedua risiko atau control risk, yang ketiga ada risiko deteksi dan deteksi risk. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya ada business fraud yang biasa disebut dengan fraud 3. Yang pertama ada penyimpangan atas aset. Ini meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset pada perusahaan ataupun pihak lain. Nah, fraud ini paling mudah dideteksi karena sifatnya tangible. Lalu yang kedua ada pernyataan palsu. Pernyataan palsu atau salah pernyataan itu dilakukan oleh pejabat eksekutif suatu perusahaan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan. Lalu yang ketiga ada korupsi. Nah, korupsi ini sering terjadi pada negara-negara yang berkembang yang hukumnya masih seperti di Indonesia. Fraud itu deteksi karena para pihak yang bekerja sama untuk menikmati keuntungan. Selanjutnya ada kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Menurut Fuad, terdapat 3 hal yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan yang dikenal dengan istilah fraud triangle, yaitu yang pertama pressure atau tekanan. Adanya insentif atau tekanan atau kebutuhan untuk melakukan fraud. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua ada opportunity atau kesempatan. Situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Biasanya terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Ketiga ada rationalization atau rasionalisasi. Adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan fraud. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.